Mariani Purba dengan NPM 208110073. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video perkembangan manusia menurut para ahli untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Ica Herawati, SPSIM SOS SC. Tahap perkembangan menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, ada 5 tahap perkembangan. Yang pertama, tahap oral, dari lahir sampai 1 tahun. Di mana tahap oral ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kepuasan terletak di daerah mulut atau oral. Yang kedua, menghisap merupakan kegiatan yang paling penting pada tahap kehidupan bayi. Ibu menjadi objek cinta yang pertama. Bayi merasakan cinta atau kebenciannya sejalan dengan diberikannya ASI atau tidak. Sumber cinta itu sekaligus juga merupakan sumber makanan, dan hal ini perlahan-lahan menjadi sumber kenikmatan seksual yang mencakup kenikmatan sensual. Yang ketiga, tidak diberikannya ASI dianggap sebagai tidak diberikannya cinta, dan fiksasi pada tahap ini disebut fiksasi oral. Menurut Freud, fiksasi tersebut kadang-kadang terjadi jika bayi tidak disusui secara alami. Yang kedua, tahap anal, dari 1 tahun sampai 3 tahun. Kepuasan terletak di daerah anal, anus atau pembuangan. Pada tahap ini dimulainya pembiasaan sosial yang sebenarnya atau toilet training. Anak memperoleh pujian karena bersalah dan melakukan hal yang benar. Ketiga, phallic stage, dari 3 sampai 5 tahun. Perasaan nikmat terletak di area genital. Bagi anak laki-laki, terjadinya perkembangan keinginan untuk mengadakan kontak seksual dengan ibunya. Dalam hal ini, keinginan tersebut berupa mencari perhatian dan cinta dari ibu. Pada saat yang sama, anak laki-laki tidak sadar bahwa ayahnya adalah rivalnya. Akan tetapi karena ayahnya lebih besar dan kuat, ia takut. Terus yang terjadi pada anak perempuan akan mencintai ayahnya dan mengidentifikasi ibunya. Yang keempat, lateksi seks, dari 5 tahun sampai pubertas. Pada periode ini, insting seksual tidak tampak atau tersembunyi. Energi seksual tersublimasikan dalam bentuk pencarian yang lain, misalnya belajar berbagai keterampilan di sekolah atau wujud prestasi. Yang kelima, genital stage, pubertas sampai dewasa. Tahap genital, dengan meningkatkan perkembangan ke masa pubertas, tekanan seksual secara drastis meningkat. Organ reproduksi kedua seksual telah matang. Insting seksual pada periode ini tertuju kepada objek seksual yang sesungguhnya atau lawan jenis di luar keluarganya. Tahap perkembangan menurut Jean Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor, 0 sampai 2 tahun. Sensori atau indera motor atau gerak. Sensori motor adalah anak menjajaki dunia dengan menggunakan indera dan kemampuan motorik. Anak melakukan gerakan refleks objek tidak permanen. 2. Tahap praoperasi, dari 2 sampai 7 tahun. Tidak memahami prinsip konservasi. Konservasi adalah konsep bahwa sifat tertentu suatu objek, misalnya massa, akan tetap sama walaupun terjadi perubahan sifat lain, seperti panjang. Kesalahan pada tugas-tugas sentrasi atau keterpusatan. Maksud dari keterpusatan, memberikan perhatian hanya pada satu aspek, objek atau situasi. Tahap operasi konkret, dari 7 sampai 11 tahun. Tahap operasi konkret adalah tahap ketika anak mengembangkan kemampuan untuk belajar logis dan memahami konservasi, tetapi tidak dapat menggunakan kedua kemampuan ini dalam menghadapi situasi yang sudah tidak
yang sudah tidak asing lagi. Realitas disimpulkan, makna rangsangan berdasarkan konteks informasi dan relevan. Ditunjukkannya mobil merah ditutup dengan filter sehingga mobil tampak hitam ketika ditanya apa warna mobil itu. Anak-anak usia 3 tahun hitam, anak-anak usia 6 tahun merah. Pengurutan menyusun objek ke dalam susunan yang berurutan berdasarkan satu aspek seperti ukuran besar, massa, dan volume. Tahap operasi formal 11 sampai dewasa. Mulai pubertas, mulai berpikir seperti orang dewasa. Teori perkembangan menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, budaya dan komunitas dalam belajar memiliki peran penting. Vygotsky mengatakan bahwa pikiran dan inteligensi kita bukanlah milik sendiri, melainkan produk dari budaya dan sejarah. Mempelajari perkembangan bahasa dan pikiran. Pengetahuan adalah internalisasi dari aktivitas sosial. Pendekatan konstruktivisme, perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan individu secara aktif, juga oleh lingkungan sosial yang aktif pula. Yang terakhir, tahap perkembangan menurut Erik Erikson. Oral sensory stage. Usia lahir sampai 18 bulan. Bayi harus berhasil mendapatkan cinta pertamanya dan kepercayaan dalam hubungan dengan orang tua atau pengasuh utamanya. Hearing, kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik. Not hearing, kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisikis. Luar anal sex. Usia dari 18 bulan sampai 3 tahun. Energi anak diarahkan pada perkembangan keterampilan fisik termaksud berjalan, menggantung, dan mengontrol pembuangan air kecil dan besar. Anak belajar mengontrol pembuangan tetapi kemungkinan akan malu atau ragu-ragu jika tidak dijaga atau diarahkan dengan baik. Lokomotor stage. Usia 3 tahun sampai 6 tahun. Anak berkembang menjadi lebih asertif, tegas, dan lebih berani melakukan inisiatif, tetapi dia berlebihan. Hal ini akan mengarah pada perasaan bersalah. Proteksi stage. Usia 6 tahun sampai 12 tahun. Anak diarahkan dapat belajar untuk memenuhi tugas atau keterampilan yang disyaratkan di sekolah atau menjadi merasa tidak berarti atau gagal dan tidak kompeten. Pada tahap ini rasa ingin tahu anak sangat besar. Adolescence stage. Usia 12 tahun sampai 18 tahun. Pada usia ini remaja diharapkan bisa mendapatkan identitas dirinya dalam pekerjaan, sekolah, peran seks, politik, dan agama. Young adulthood stage. Usia 19 tahun sampai 40 tahun. Orang muda harus berhasil mengembangkan hubungan yang akrab atau intim, atau dia akan merasakan penderitaan karena terisolasi. Adulthood stage. Usia 40 tahun sampai 65 tahun. Tiap orang dewasa harus menemukan cara untuk membina, mendorong, dan memuaskan generasi berikutnya. Maturity stage. Usia 65 tahun sampai mati. Titik kulminasi terhadap kehidupan dirinya dan perasaan